Talasophobia. Talasophobia adalah ketakutan berlebihan saat melihat laut atau perairan yang luas lainnya. Jika tidak diobati, fobia ini akan sangat membatasi aktivitas penderitanya. Simak penjelasan selengkapnya mulai dari definisi, penyebab, hingga cara mengatasinya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, silakan kalian klik tombol like, subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video updatean terbaru lainnya. Apa itu talasophobia? Talasophobia adalah rasa takut yang berlebihan terhadap laut, samudera, atau perairan lainnya yang luas dan dalam. Atau mungkin juga takluk dengan makhluk yang ada di dalamnya. Bagi orang yang memiliki fobia ini, lautan akan tampak menyeramkan dan berbahaya. Salah satu jenis fobia ini dapat menyebabkan gejala dari yang ringan hingga parah. Beberapa orang mungkin merasa sedikit takut pada laut yang dalam, sementara yang lain mungkin merasa panik ketika melihat laut, gambar laut, atau bahkan hanya memikirkan tentang laut. Tanda dan gejala talasophobia. Fobia ini memiliki gejala yang sama dengan fobia spesifik seperti klaustrofobia, takut tempat tertutup. Karakteristik utama fobia laut dibandingkan dengan fobia lain dan gangguan kecemasan lainnya adalah bahwa gejala ini dipicu saat melihat perairan yang dalam. Gejala yang menandakan talasophobia meliputi gemetar, pusing, sakit kepala ringan, berkeringat, mual, mulut kering, meningkatnya detak jantung atau berdebar, kesulitan bernafas atau termasuk hyperventilasi, nyeri dada. Lalu, tanda dan gejala emosional dari fobia laut termasuk perasaan cemas, panik, dan khawatir, gugup, memiliki rasa akan mengalami musibah, keinginan menjauh dari orang lain, perasaan kewalahan, ketakutan akan kematian, takut kehilangan kendali, konsentrasi yang buruk, dan kesulitan mengambil keputusan, serta ketidakmampuan untuk duduk dan diam. Penyebab talasophobia yang pertama bisa dari genetika. Memiliki keluarga dengan riwayat kecemasan dan fobia terhadap perairan yang dalam dapat meningkatkan resiko mengalami jenis fobia ini. Ini tampaknya ada komponen genetik yang tidak teridentifikasi untuk fobia spesifik. Yang kedua adalah peristiwa traumatis. Fobia laut juga dapat terjadi akibat peristiwa traumatis, misalnya pengalaman ketika masa kanak-kanak yang hampir tenggelam di laut, melihat serangan hiu, tidak pernah belajar berenang, atau bahkan hanya mendengar cerita kisah-kisah menakutkan tentang lautan yang mungkin dapat memicu fobia laut. Yang ketiga adalah mendengar cerita. Selain mengalami atau mencermati situasi menakutkan, beberapa orang dapat merasakan fobia mereka berkembang dari cerita orang lain. Jika orang tua atau orang dewasa bercerita kepada anak tentang bahaya perairan yang dalam, seiring berjalannya waktu, anak tersebut bisa menjadi fobia. Yang keempat adalah pola asuh. Anak dengan pengasuh yang memiliki fobia laut dapat meningkatkan resiko ketakutan yang sama pada anak. Berdasarkan pengamatan, seiring waktu atau dalam jangka waktu yang lama, ini bisa menjadi faktor anak mengembangkan fobia terhadap perairan yang dalam. Yang kelima adalah fungsi otak. Fobia laut akan lebih mudah berkembang ketika bagian otak untuk merespon rasa takut belum berkembang baik. Hal ini membuat rasa takut menanggapi secara spontan dan menimbulkan reaksi yang tidak masuk akal saat melihat laut atau hanya sekedar membayangkannya saja. Lalu gimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi talasophobia ada beberapa cara. Yang pertama, bisa dari terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah jenis terapi bicara. Tujuannya adalah untuk membantu seseorang mengubah mindset atau pola pikirnya yang sebelumnya negatif menjadi positif terhadap laut. Yang kedua, bisa dengan terapi exposure. Terapi ini mengharuskan orang dengan fobia laut melakukan kontak dekat dengan hal-hal atau
situasi yang membuatnya merasa takut. Terkadang, kontak ini hanya dengan dibayangkan. Tujuan terapi exposure untuk membuktikan bahwa sesuatu yang dia takuti tidaklah berbahaya. Terapi ini juga dapat membantunya merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya dalam menghadapi situasi yang dia takuti. Yang ketiga adalah obat-obatan. Kebanyakan orang yang melakukan terapi dapat menghilangkan gejala talasophobia sepenuhnya. Namun, bagi orang lain mungkin masih memerlukan kombinasi terapi dan obat-obatan untuk mengatasi kondisinya. Beberapa obat-obatan dari SSRIs dan SNRIs meliputi Demikianlah tadi video tentang talasophobia, penyebab dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya.